Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, hari ini kita akan belajar di 2 Tawar yang ke-13 ayat 1-21 dan disambung di pasal 14 ayat yang 1. Kita akan belajar tentang Raja Abia. Dia raja yang hebat, raja yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dan inilah yang akan menjadi contoh teladan bagi kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, sehingga hari ini kami membuka pagi kami dengan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, kita akan belajar tentang Raja Abia dan Raja Yerobeam. Dua raja ini adalah dua raja yang hebat dari dua kerajaan yang luar biasa. Raja Abia berasal dari kerajaan Yehuda dan Yerobeam berasal dari kerajaan Israel. Masih ingat pelajaran yang dulu, Israel terbelah menjadi dua. Ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Yerusalem. Dan saat ini di 2 Tawar ini, yang pasal ke-13, ada dua kerajaan yang hebat. Yang pertama Yehuda dikuasai oleh Abia, yang kedua adalah kerajaan Israel dikuasai oleh Yerobeam. Yerobeam ini raja yang bukan dari keturunan Daud, tetapi Abia berasal dari keturunan Daud. Adik-adik, Raja Yerobeam ini raja yang jahat, raja yang licik. Dan saat itu ceritanya mereka berdua sedang berperang. Mereka melakukan satu penyerangan dan perang ini benar-benar perang yang sengit sekali. Raja Abia mempunyai pasukan yang lebih sedikit daripada Raja Yerobeam. Tetapi Raja Abia sangat pede menghadapi Yerobeam. Karena apa? Karena ada Tuhan beserta dia. Dia, Raja Abia, menunjukkan dirinya ke Yerobeam dan mengatakan, "Hei Yerobeam, kamu raja yang sangat tidak baik. Banyak hal jahat yang kamu lakukan." Yang pertama, Yerobeam itu sebenarnya adalah pegawainya Salomo. Dan harusnya yang menjadi raja adalah Rehabeam. Bukan Yerobeam, tapi Rehabeam. Karena Rehabeam sangat muda, dia belum tahu pemerintahan. Akhirnya Yerobeam dengan liciknya merebut kerajaan Israel dan menjadi raja. Yang menjadi anak buahnya adalah orang-orang jahat, para berandal, orang-orang penjahat menjadi pasukannya. Itu kesalahan yang pertama yang disebutkan oleh Abia. Yang kedua, Abia juga menyebutkan bahwa karena Yerobeam, orang Israel tidak menyembah Allah lagi, tetapi menyembah anak lembu emas yang dibuat oleh Yerobeam. Yerobeam membuat ini untuk menyenangkan orang Israel. Akhirnya orang Israel malah condong ke lembu emas ini. Tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah patung lembu emas. Ini sangat jahat di mata Tuhan. Dan kesalahan yang tiga yang disebutkan di sini adalah Yerobeam menghapus bahkan mengusir keturunan Harun yang harusnya menjadi imam-imam di bait Allah. Mereka disingkirkan, mereka tidak dipakai lagi. Padahal Tuhan menetapkan suku Lewi adalah suku yang melayani Tuhan di bait Allah. Apapun yang terjadi dalam peribadatan, dalam ibadah, orang-orang Lewi inilah yang harus melayani, bukan keturunan yang lain. Tetapi Yerobeam mengganti semuanya, tidak memakai mereka semua. Sungguh kelakuan yang tidak patut untuk diikuti adik-adik. Ayat yang ke-10, Ibu Yohana akan bacakan. 2 Tawar 13 ayat yang ke-10. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Abia dengan sangat tegas bahwa Tuhanlah yang dia sembah. Tidak adalah Allah lain selain Tuhan yang dia sembah. Ayat yang ke-12. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung.
Adik-adik semua, Abia ini mengingatkan Yerobeam untuk dia kembali kepada Tuhan dan mengingatkan orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi nasihatnya ini tidak didengarkan. Padahal dia sudah bilang, kalau Tuhan tidak memimpin, kamu tidak akan beruntung. Apa yang terjadi? Abia menang. Abia mengalahkan Yerobeam, dan selama Abia berkuasa, Yerobeam tidak berkutik karena selalu kalah terhadap Abia. Kita belajar ya adik-adik dari Abia ini. Dia dididik oleh firman Tuhan. Dia mengikuti firman Tuhan. Dan dia mengandalkan segala perkara di dalam Tuhan. Dia melibatkan hamba-hamba Tuhan. Dan dia yakin kalau Tuhan memimpin, dia akan beruntung. Prinsip inilah yang harus dipegang oleh adik-adik semua. Setiap bangun pagi, sebut nama Tuhan. Tuhan, pimpin hidup saya, berkati saya, supaya saya hari ini diberkati Tuhan, dan apa yang saya kerjakan dibuat berhasil karena namamu. Mungkin adik-adik juga susah untuk berkata seperti ini. Simpelnya kita akan belajar doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini adalah doa yang ringkas, yang bisa menyangkup seluruh kehidupan kita manusia, yang menjalani hari-hari yang penuh kejahatan di dunia ini, di sekolah, di pekerjaan mama papa, atau dalam dunia adik-adik saat bermain. Bukan berarti selalu aman. Pasti ada sesuatu yang bisa membahayakan diri adik-adik. Tetapi kalau adik-adik selalu mengandalkan Tuhan, perlindungan itu akan selalu ada. Paham? Paham semuanya? Jadi yang pertama yang Ibu ingatkan adalah, pertama, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Yang kedua, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Kita selalu berbicara sama Tuhan lewat doa. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan pimpin, minta Tuhan jaga, minta Tuhan sertai dalam segala hal. Diberkatilah orang-orang yang kau sebutkan. Misalnya adik-adik sebutkan nama papa, mama, atau teman-teman adik-adik yang saat ini kesusahan, adik sebutkan dalam doa, maka Tuhan pun akan menolong tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, kalau engkau diberkati, jangan sombong, karena semua berkat itu asalnya dari Tuhan. Paham adik-adik semua? Kita akan tutup Alkitab kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau mengingatkan kami lewat kehidupan Raja Abia. Berkati kami supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Berkati adik-adik semua yang menyaksikan tayangan ini, diberkati dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam namamu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habertus Renungan Harian Anak.